Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk memproses toko Udi Wirastri, yaitu perusahaan dagang. Untuk pertemuan sebelumnya kita sudah sampai mengisi neraca saldo, sehingga pada kesempatan kali ini kita akan membuat daftar customer dan supplier. Nah, dari soal di sini sudah saya tampilkan daftar customernya. Minggu kemarin kita sudah sampai mengisi neraca saldo dan sudah seimbang. Langsung saja untuk prosesnya, yang pertama kita membuat daftar customer terlebih dahulu. Nah, kita langsung saja klik modul card file, kemudian card list. Nah, kita pilih customer terlebih dahulu yang akan kita buat. Kita klik new, kemudian nama kita bisa mengisi sesuai dengan yang ada di soal. Kita pastikan di sini, kemudian kodenya adalah C001. Kemudian kita isikan alamatnya di kolom address. Untuk city bisa diisi kota Surabaya, kemudian country bisa diisi Indonesia. Nah, untuk mempercepat latihan ini saya isikan langsung ke nomor teleponnya saja. Kemudian selling detailnya di sini, untuk card detailnya tidak perlu diisi, tidak apa-apa. Untuk selling detailnya kita pilih yang pertama adalah teks kodenya PPN, kemudian fact teks kodenya adalah not reportable atau NT. Kemudian untuk terminnya di sini toko Cahaya Elektro 2/10 N30, sehingga di sini kita rubah menjadi in given. Diskonnya adalah 10 hari, batas waktu pembayaran adalah 30 hari, dan diskonnya adalah 2%. Nah, 2/10 N30 ini sudah selesai. Untuk yang lain tidak perlu diisi, tidak apa-apa. Kemudian kita klik OK. Nah, menuju ke customer yang kedua, kita klik new lagi. Kemudian kita tuliskan toko Elektro Jayanya pada kolom nama. Kemudian kita ketikkan C002 customer 002, kemudian alamatnya kita isikan, kemudian nomor teleponnya kita pastikan di sini. Kemudian selling detailnya sama seperti tadi, PPN dan NT. Kemudian kita use account. Untuk ini sebenarnya bisa langsung disetting item, tidak apa-apa. Misal tidak juga tidak apa-apa, nanti pada saat transaksi bisa diklik layout. Kemudian ini sama in a given. Kemudian diskonnya adalah 10 hari, batas waktu pembayaran 30, kemudian diskonnya 2%, 2/10 N30. Kemudian klik OK. Menuju ke customer yang ketiga, toko Indomaju, kita ketikkan pada kolom nama, kemudian ID-nya C003, kemudian alamatnya kita kopikan di kolom nama. Yang berikutnya adalah nomor telepon. Nomor teleponnya kita pastikan di sini. Kemudian selling detailnya PPN dan NT. Terminnya
sama in a given 10 hari memperoleh diskonnya, jangka waktu pembayarannya 30 hari, diskonnya 2%. Kemudian klik OK. Yang terakhir toko merah putih C004 dengan alamat, kita kopikan alamatnya di sini. Kemudian nomor teleponnya kita juga mengcopy di sini. Kemudian selling detailnya PPN dan NT, in a given, diskonnya 10 hari, batas waktu pembayarannya 30 hari, diskonnya 2%. Nah, ini mengambil dari termin 2/10N30. Kemudian klik OK. Sudah empatnya masuk untuk daftar customernya. Yang berikutnya daftar suppliernya. Klik supplier, kemudian new, kemudian kita tulis toko yang pertama PT Surya dengan kode S001. S nya menandakan supplier, kemudian alamatnya kita isikan pada kolom address, kemudian nomor teleponnya kita isikan pada kolom nomor telepon. Kemudian buying detailnya kita isikan sama seperti mengisi supplier, PPN dan NT. Kemudian in a given, di sini terminnya 3/10N30, sehingga memperoleh diskonnya adalah 10 hari, batas waktu pelunasan adalah 30 hari, dan diskonnya adalah 3%. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik new lagi. Kemudian supplier yang kedua kita pastekan di sini, kemudian kita isikan S002, kemudian kita masukkan alamatnya, kemudian kita masukkan nomor teleponnya, kemudian buying detailnya kita isikan PPN dan NT. Kemudian in a given untuk terminnya 3/10N30. Di sini diskonnya adalah 10 hari, batas pelunasannya adalah 30 hari, kemudian diskonnya adalah 3%. Kemudian kita klik OK. Menuju ke supplier yang terakhir, kita klik di sini, kita paste S003 dengan alamat, kita masukkan ke kolom alamatnya, dengan nomor telepon kita isikan di kolom nomor telepon, PPN NT, kemudian in a given 10 hari, 30 hari, diskonnya adalah 3%. Nah, berikut tadi proses pembuatan daftar customer dan daftar supplier. Nah, setelah ini selesai, untuk yang berikutnya kita langsung saja untuk proses pengisian daftar piutang dan daftar utang dagangnya. Nah, untuk proses pengerjaannya langsung saja. Pertama kita akan mengerjakan mengisi saldo awal piutang dagang. Di sini kita akan memasukkan. Nah, langkah-langkah yang kita kerjakan, yang pertama kita klik menu setup, kemudian balance, kemudian customer balance. Setelah itu kita klik add cell. Kita klik add cell,
Kemudian customer name-nya kita pilih dimulai dari C001, use. Kemudian invoice-nya, nomor fakturnya kita isikan di sini. Ini kita masukkan ke kolom invoice nomor faktur, kemudian tanggalnya 25 November 2015. Kemudian memonya adalah saldo awal piutang dagang. Nah, kemudian untuk total including tax-nya adalah penjumlahan dari total penjualan ditambah dengan PPN outcome, sehingga totalnya adalah 33 juta. Nah, sehingga PPN-nya di sini juga muncul sama seperti di soal, yaitu 3 juta. Kemudian kalau sudah kita record, kemudian klik OK, kemudian kita klik add sel lagi menuju ke toko yang kedua C002. Kita masukkan nomor fakturnya F-11/25. Kemudian tanggalnya adalah 29 November. Kemudian memonya adalah saldo awal piutang dagang. Kemudian total including tax-nya 25 juta ditambah 2.500.000, 27.500.000 totalnya, sehingga PPN-nya 2.500.000 harus sama yang ada di soal. Kemudian kita record, kemudian klik OK, langsung menuju ke piutang atau customer yang ketiga, add sel lagi, kemudian kita pilih C003, kita use, kita tuliskan nomor fakturnya F-11/10. Tanggalnya di sini adalah tanggal 23. Memonya saldo awal piutang dagang. Kemudian jumlah saldo totalnya adalah 22 juta. Nah, ini harus sama, taxnya, pajaknya 2 juta. Kemudian kita record, kemudian kita klik OK, kemudian kita klik OK lagi. Nah, di sini akan muncul pemberitahuan out of balance amount 0 di sini, berarti menunjukkan bahwa pencatatan saldo piutang tadi sudah sama dengan pencatatan akun piutang atau akun receivable di neraca saldo, yaitu sejumlah piutangnya 82.500.000. Ini sudah sama. Nah, kalau sudah sama, langsung kita menuju ke pengisian saldo awal hutang dagang. Hampir sama dengan yang tadi kita kerjakan. Menu yang kita pilih, kita klik setup, kemudian kita klik balance, kemudian kita klik supplier balance, kita klik add purchase. Kita mulai dari toko yang pertama, yaitu S001. Kita use pakai nama akunnya, PO di sini purchase ordernya, ini terminnya 3/10 N30 dengan nomor faktur C
15234. Tanggalnya adalah 23 November 2015. Kemudian untuk memonya adalah saldo awal hutang dagang. Kemudian untuk jumlah total including tax-nya, yaitu penjumlahan dari total pembelian ditambah dengan total PPN income, sehingga totalnya adalah 22 juta. Sehingga PPN tax-nya, pajak income-nya di sini adalah harus sama dengan soal, yaitu 2 juta. Kemudian kita klik record, kemudian kita klik OK lagi. Nah, kemudian kita langsung menuju ke supplier yang kedua. Kita klik add purchase, kita pilih S002, kemudian kita isikan nomor fakturnya F1289, tanggalnya adalah 20 November. Kemudian memonya adalah saldo awal hutang dagang. Kemudian untuk jumlah total including tax-nya adalah 15 juta ditambah 1.500.000, sehingga menjadi 16.500.000. Kemudian terlalu banyak nolnya. Nah, PPN-nya atau pajaknya adalah 1.500.000, harus sama persis dengan yang ada di soal PPN-nya. Kemudian kita klik record, kemudian kita klik OK, menuju ke supplier yang terakhir, yang ketiga, yaitu S003. Kita isikan nomor fakturnya adalah FK 2011, kemudian tanggalnya adalah 28 November 2015. Memonya adalah saldo awal hutang dagang. Kemudian jumlahnya adalah 25 juta ditambah 2.500.000, sehingga menjadi 27.500.000. Kemudian untuk PPN-nya di sini harus sama persis dengan yang ada di soal, yaitu 2.500.000. Kemudian kalau sudah sesuai maka kita klik record, kemudian kita klik OK, kemudian kita klik OK lagi. Nah, di sini nanti akan ada konfirmasi out of balance-nya, amount-nya adalah 0. Ini menandakan sudah seimbang antara jumlah total hutang dengan akun hutang yang ada di neraca saldo. Akun payable-nya adalah 66 juta. Nah, karena sudah seimbang, maka berarti untuk pencatatan daftar customer dan pencatatan daftar supplier maka sudah selesai. Kemudian kita klik close, tinggal kita menuju ke pencatatan persediaan barang dagang. Nah, proses pencatatan ini kita klik langsung saja menu inventory. Kemudian kita pertama adalah membuat daftar persediaan barangnya terlebih dahulu. Kita klik new, kemudian kita tulis untuk
item numbernya PM 300, kemudian namanya adalah Vortex M300. Kemudian kita checklist di sini. Di sini kita menghubungkan ke cost of goods sold, kemudian ke sales, kemudian aset inventory menuju ke inventory. Nah, setelah itu kita setting buying detailnya. Di sini kita pilih PPN, selling detailnya kita pilih PPN, hingga nanti pada saat terjadi transaksi pembelian dan penjualan PPN-nya langsung terhubung. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita buat persediaan barang yang kedua, kita klik new lagi. Kemudian kita tuliskan kodenya yang kedua SM300 dengan nama satelit M300. Kemudian kita checklist, ini otomatis muncul menyesuaikan persediaan barang yang pertama yang dibuat. Di sini juga sudah muncul selling detail juga, sehingga pada saat membuat persediaan barang yang pertama itu harus benar, karena untuk barang yang kedua settingannya tinggal mengikuti settingan persediaan yang pertama. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, sudah selesai untuk pembuatan daftar persediaan barang dagangnya. Tinggal menuju ke proses pengisian saldo awal persediaan barang dagang. Langsung saja kita isikan. Yang pertama kita klik adjust inventory. Di sini kita isikan yaitu tanggal 1 Desember. Masuknya perhitungannya adalah 1 Desember 2015. Kemudian memonya adalah saldo awal persediaan barang dagang. Kemudian kita tab, kita pilih persediaan barang yang pertama, kemudian quantity jumlahnya adalah 20, harganya adalah 16 juta. Kemudian ini dihubungkan ke akun inventory. Berikutnya barang yang kedua kita pilih dengan quantity atau kuantitas 16 unit dengan harga adalah 12.500.000. Nah, total harga 200 juta. Kemudian kita hubungkan akunnya, kita menuju ke akun inventory. Nah, setelah itu bisa kita tampilkan persediaan barangnya. Totalnya adalah 520 juta. Nah, demikian proses pencatatan dari membuat daftar customer, mengisi saldonya, daftar supplier dan saldonya, dan yang terakhir tadi ini kita sudah membuat daftar persediaan barang beserta mengisikan saldo awal persediaan barang. Ini sudah selesai. Kita bisa record, kemudian cancel. Ya, demikian tadi untuk proses pembuatan sampai persediaan barang dagang. Ini proses tinggal menuju ke pencatatan bukti transaksi. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.